Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak semuanya, dimanapun kalian berada, mudah-mudahan kalian di sana masih dalam keadaan sehat walafiat. Baik, sebelum kita melanjutkan materi untuk pertemuan kali ini, terlebih dahulu kalian pastikan telah mengisi absen online di classroom kalian masing-masing. Dan jangan lupa sebelum kalian memulai pembelajaran ini, maka kalian berdoa menurut agamanya masing-masing. Baik, dalam pertemuan kali ini kita akan membahas tentang aneka produk kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun datar. Namun sebelum kita memasuki pelajaran selanjutnya atau materi selanjutnya, terlebih dahulu kita mengulang pertemuan minggu kemarin, yaitu tentang wirausaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun datar, di mana produk kerajinan pada awalnya dibuat untuk tujuan fungsional, baik untuk kepentingan keagamaan atau religius maupun kebutuhan praktis. Nah, mengapa ada wirausaha kerajinan bahan limbah berbentuk bangun datar ini? Karena kita lihat kekayaan alam Indonesia merupakan modal untuk menghasilkan produk kerajinan. Karena sejak dahulu rakyat Indonesia telah menggunakan produk kerajinan kebutuhan hidup sehari-hari. Nah, setelah kita mengetahui apa itu wirausaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun datar, dalam pertemuan kali ini kita akan membahas tentang aneka produk kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun datar. Nah, yang pertama Bapak jelaskan adalah kerajinan dari limbah kulit jagung. Nah, kulit jagung merupakan limbah pertanian dari tanaman jagung. Kulit jagung kerap kali tidak diperhatikan, bahkan dianggap sampah sehingga biasanya dibuang. Kulit jagung padahal bisa menjadi benda kerajinan yang sangat bernilai dan bisa mendatangkan keuntungan. Aneka produk kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun datar, kulit jagung ini sangat unik dan menarik. Kita lihat pada contoh berikut ini. Dari kerajinan limbah pertanian dari tanaman jagung tadi kita lihat. Nah, yang pertama tadi menjadi kerajinan bunga dan dikombinasikan dengan warna-warni, ya, yang dikombinasikan dengan warna-warni. Selanjutnya tadi kita lihat bisa berbentuk tas. Nah, tas ini sangat unik karena daya tariknya sangat tinggi dan ciri khas alaminya sangat nampak pada tas tersebut. Nah, ini membuat harganya semakin naik di pasaran lokal maupun internasional. Selanjutnya di sini Bapak akan menjelaskan tentang kerajinan dari bahwa secara umum ada dua jenis limbah. Yang pertama adalah limbah organik, yang kedua adalah limbah anorganik. Baik. Nah, limbah kertas ini bagian dari limbah organik yang kering. Hal ini karena kertas mudah terurai dalam tanah, meskipun kertas mudah hancur jika terkena air. Namun, jika digunakan sebagai bahan dasar produk kerajinan, kertas tersebut dapat diolah sedemikian rupa sehingga tidak mudah hancur. Caranya yaitu dengan menambah kandungan lem atau zat pelindung anti air seperti melamin atau politur. Dapat pula dengan dilapisi plastik. Selanjutnya, limbah kertas dapat digunakan sebagai benda kerajinan dengan berbentuk atau dengan berbagai teknik seperti teknik anyaman, ya, kemudian teknik sobek, selanjutnya teknik lipat dan teknik gulung atau pilin. Nah, contoh dari kerajinan yang dapat diolah dari limbah kertas kita perhatikan gambar tersebut. Nah, pada tayangan yang telah kita saksikan tadi, maka ada dua jenis yang ditampilkan pada tayangan tersebut, yaitu kerajinan dari kertas berbentuk rumah. Nah, rumah adat, ya.
Nah, rumah adat selanjutnya tadi ada berbentuk gaun. Nah, ini sangat familiar ya, dari bahan bekas, yaitu dari jenis kertas. Nah, untuk selanjutnya adalah kerajinan dari limbah daun pelepah pisang. Sebagian besar masyarakat menganggap daun pelepah pisang kering adalah sampah yang tidak berguna. Bahkan, terkadang daun pelepah pisang kering hanya dibakar begitu saja karena dianggap sampah yang mengotori kebun. Namun, daun pelepah pisang kering dapat dijadikan sebagai kerajinan yang indah dan memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Nah, kerajinan tangan dari daun pelepah pisang kering ini sebaiknya menggunakan daun yang berwarna kekuning-kuningan hingga daun yang berwarna coklat dan benar-benar kering. Nah, untuk kerajinan yang dapat diolah dari daun pelepah pisang ini, kita perhatikan gambar berikut ini. Baik, setelah kita melihat gambar yang telah ditayangkan tadi, maka dari daun pelepah pisang ini bisa dijadikan kerajinan tempat tisu dan sendal. Nah, kita lihat tadi sangat alami ya tempat tisu dan sendalnya karena terbuat dari bahan dasar pelepah pisang. Selanjutnya, untuk tugas minggu depan ya, anak-anak semuanya coba dibuat kerajinan dari bahan bekas ya, dari bahan bekas yang ada di sekitar rumah kalian semua maupun di sekitar lingkungan tempat tinggal kalian semua. Nah, jika sudah selesai, maka bisa kalian fotokan kerajinan tersebut dan kalian kirim pada mata pelajaran prakarya dan kewirausahaan. Demikian pertemuan kita dalam kali ini. Mudah-mudahan anak-anak semua di sana masih dalam keadaan sehat dan masih semangat dalam mengikuti pembelajaran online atau kelas daring ini. Demikian dari Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.